wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Kusumawati dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan makanan internasional. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama itu adalah peluang usaha. Peluang usaha yaitu dengan menjual makanan-makanan internasional. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha di Indonesia yang sudah dimodifikasi supaya sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Jadi masakan ini dibuat sedemikian rupa agar masyarakat Indonesia suka sama makanan internasional. Kedua, ada perencanaan usaha makanan internasional. Dan ide peluang usaha. Turis yang datang ke Indonesia dari macam negara ke Indonesia membuat peluang usaha para pengusaha makanan internasional, yaitu dengan menjual makanan-makanan internasional. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk membuat makanan internasional lebih baik dan asli, maupun sudah dimodifikasi supaya sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Ide peluang usaha ada 4. Yang pertama ini menentukan jenis makanan. Yang kedua, menggunakan bumbu yang tepat. Yang ketiga, mengolah makanan dengan tepat. Dan yang keempat, cari lokasi yang tepat. Oke, menentukan jenis makanan. Menentukan jenis makanan dari banyaknya asal negara turis yang hendak berkunjung ke Indonesia. Kedua, menentukan bumbu yang tepat. Gunakan bumbu yang asli, tetapi tidak menggunakan gunakan bumbu yang asli. Tetapi jika kita melakukan kreasi dengan sesuai dengan selera masyarakat, makanan memiliki rasa yang kuat. Terus, mengolah makanan dengan tepat. Mempelajari cara mengolah makanan dari negara asalnya. Cari lokasi. Pilihlah lokasi yang sangat strategis mungkin agar turis atau masyarakat Indonesia itu lebih nyaman. Lalu ada sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan suatu produk yang berjalannya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, dan meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Faktor produksi merupakan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu, ada sumber daya yang dibutuhkan. Ada faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat kita manfaatkan untuk melaksanakan produksi. Contohnya air, tanah, iklim, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Kedua, ada faktor produksi tenaga kerja. Segala kemampuan yang dimiliki manusia, jasmani maupun rohani, dalam proses produksi. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga, ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Misalnya, manajer dan pemasaran. Ada lagi yang namanya karakteristik penerapan sistem produksi. Oke, yang pertama ada masakan Cina. Masakan Cina merupakan suatu makanan oriental yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Kedua, ada masakan Jepang. Masakan Jepang yang dipengaruhi oleh masakan dari Cina dan Korea. Ada lagi yang namanya membuat laporan produksi. Laporan kegiatan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha untuk mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang luas tertarik untuk menjalin kerjasama. Jadi sifatnya itu, yang pertama, harus mengandung imajinasi. Kedua, laporan yang harus sempurna. 3,
laporan yang disajikan harus menarik. Nah, jadi sampai situ saja, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.